Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa mudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Shalatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Jamaah rahimakumullah, yang pertama mari kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sakit sareng-sareng rawuh thalabul ilmi, mudah-mudahan dados ilmu yang bermanfaat yang akan mempermudah kita untuk berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di muka bumi dengan berpegang pada ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu tercurah menunjukkan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa kali saya ulangi untuk saling mengingatkan. Ada bentuk cinta Rasul kepada umatnya yang sangat istimewa. Saking istimewanya, maka Rasul sampai menjaminnya. Sebagaimana hadis dari Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, "Man qala hina asbaha," barang siapa yang dia itu terbiasa berkata atau berzikir setiap pagi hari, "Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Maka kuntu lahu zaimun, kata beliau, saya akan menjadi baginya sebagai jaminannya, ya. Rasul jadi jaminannya untuk orang yang terbiasa di pagi hari berzikir, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabi wa rasul. Apa jaminannya Rasulullah? Ya, la huzunna biyadayya hatta udkhil jannah. Nanti akan aku betul-betul pegang tangannya, kemudian aku hantarkan dia masuk surga. Subhanallah, nggih. Nah, para napa mboten dijamin Kanjeng Nabi, kemudian mangke dicepeng tangani dan dihantarkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Purun. Nah, makanya dibiasakan ba'da subuh maca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini hadisnya sahih, sanadnya jayyid, matanya tidak ada penyakitnya, sehingga Albani mengatakan hadza hadisun sahihun, ya. Wajib kita amalkan jamaah rahimakumullah agar kita nanti bisa mlebu surga bareng-bareng, ya. Enten diamalkan wonten iki, ya. Mulai benjing nggih, mulai benjing pada subuh diamalkan, ya, sampai Gusti Allah mentakdirkan kita meninggal dunia. Ngoten nggih. Pemali sing wis ketok tuwek-tuwek ngoten iki, ya. Wis cedak ngoten. Cedak napa nih? Cedak omahe maksude nggih. Jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an atau dalam sejarah Islam, ternyata manusia itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kaitannya dia itu butuh apa tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 3 model manusia. Kaitannya dia sebagai hamba Allah, kemudian butuh enggak dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
Ada orang-orang itu yang merasa dirinya ini hebat, merasa dirinya ini mampu, kuat, sehingga kemudian tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay? Tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia miliki ini milik dia dengan kemampuannya. Contohnya Qarun, ya. Qarun itu dikaruniai Allah harta yang sangat luar biasa. Sampai banyaknya hartanya itu untuk memikul hartanya itu harus orang-orang yang kuat. Orang biasa gak mampu membawa ya pundi-pundi hartanya. Tapi tragisnya harta yang banyak itu membuat Qarun lupa diri sehingga dia bersikap sombong. Ketika umatnya memperingatkan, "Wahai Qarun, kamu jangan sombong. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin," kata mereka. Kamu jangan sombong. Semua harta kamu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak suka dengan orang yang sombong. Apa kata Qarun? Innama utituhu min ilmi indi. Ini semua yang aku miliki ini dari ilmuku, dari kemampuanku. Ya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang itu modelnya kayak Qarun. Ya, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang di dalam Al-Qur'an sebagai orang yang keterlaluan. Allah gambarkan di dalam surat Al-Alaq. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna inna ila rabbika. Apa kata Allah? Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu la yatgha. Ya. Kalau kita buka dalam terjemahan Kemenak, la yatgha itu artinya betul-betul telah melampaui batas. Kalau terjemahannya wong Mojokerto, terutama wong Kenanten, la yatgha itu adalah estu wis kebacut, ya. Menungso sing wis kebacut. Kenapa kebacut? Ar-ra'ahu istaghna. Dia melihat dirinya itu istaghna, merasa hebat, merasa kuat, merasa kaya. Ya, gak butuh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Inna ila rabbika rujaa. Ingat, kepada Tuhanmu lah kamu akan kembali. Nah, jadi ada orang itu yang tidak butuh dengan Subhanahu wa taala. Ya, dan mriki wonten niku jamaah, gak butuh Gusti Allah, wonten? Nah, enggak ada. Nek ana ngajeng ya, gak dikai nasi kotak mangke ya. Nah, yang kedua, jamaah rahimakumullah, ada model manusia itu butuhnya nek kepepet tok, ya. Nek kena musibah, kena kesusahan, itu masya Allah butuh pada Subhanahu wa taala. Salate datangnya lebih awal ke masjid, ngajinya semua belum datang sudah cemepak di dalamnya, doanya khusyuk tumaknina gak gopo kabeh. Kenapa demikian? Karena dia kepepet, ya, butuh kepada Subhanahu wa taala. Tapi ketika musibah itu sudah hilang, dia lupa, balik asali, males lagi. Allah gambarkan di dalam surat Al-Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massal khairu manu'a. Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam badan berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Kita ini kan gampang berkeluh kesah nggih. Kalau masalah apa itu masya Allah kita berkeluh kesah. Tetapi ada orang-orang itu yang mengatakan oleh Allah, wa idza masau syarru jazua. Ada orang itu ketika dia dapat musibah, kejelekan, jazua, nelongso, ngersuloh, aduh ya Allah, wis sembahyang bolak-balik sik pancet kena musibah. Tapi ketika wa idza masal khairu manu'a, ketika musibah hilang dia dapat kebaikan, manu'a, dia lupa. Atau Allah katakan di dalam surat Ibrahim ayat 12. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketika manusia itu kami berikan musibah, maka da'ana li jambihi au qaidan au qaiman. Ya.
ketika manusia dapat musibah, kemudaratan, langsung da'a li jambi, dia berdoa kepadaku di jambi dalam keadaan berbaring, dia berdoa. Qaiman, berdiri dia berdoa. Qaidan, duduk dia berdoa. Setiap momen kehidupan dia berdoa, butuh kepada Subhanahu wa taala. Ya Allah, pripun iki kula dapat musibah, masya Allah ya, khususnya luar biasa ya. Ketika kami hilangkan musibah itu, marra ka'lam yad'una, dia lupa seolah-olah dia itu tidak pernah berdoa kepada kami. Ini manusia jamaah rahimahullah. Jadi ada orang-orang itu yang butuhnya ketika kepepet. Temriki wonten niku. Hah? Nah, nek ana dikei nasi kotak separuh mawon ya. Nah, yang ketiga, ada model manusia itu sehebat apapun dia dalam pandangan manusia, dia dipuji dengan ribuan pujian. Dia mampu dengan kemampuannya, tapi dia sadar diri bahwasanya dia ini lemah, dia dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada artinya apa-apa. Sehingga apapun posisinya, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, dalam keadaan kepepet, ada masalah atau enggak ada masalah, dia tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berkata di dalam surat Fatir, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu semua adalah fuqara, lemah, fakir, enggak punya apa-apa sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kamu, di hadapan Allah enggak ada kekuatan apa-apa. Wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Nah, yang ketiga ini adalah orang-orang yang selalu butuh kepada Subhanahu wa taala. Siapakah itu jamaah? Siapakah yang butuh kepada Subhanahu wa taala? Ya, kita kan butuh, nggih. Nah, apapun posisinya kita butuh kepada Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita ini butuh kepada Subhanahu wa taala dengan kelemahan dan kekurangan kita ini, apa ciri-cirinya? Ada 4 ciri utama orang yang menunjukkan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 186 tentang puasa. Ini menunjukkan kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ciri-cirinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ya. Wahai Muhammad, kalau ada hamba-hambaku yang datang kepada engkau bertanya tentang aku, di manakah Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah, sesungguhnya Allah sangat dekat. Fa inni qarib, Allah sangat dekat. Jadi ada orang-orang yang bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, di manakah Allah? Berarti kan dia merasa butuh untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan, aku sangat dekat. Maka ujibu da'wata da'i idza da'an, aku jamin akan aku jawab semua doa-doa hambaku ketika mereka itu mau berdoa kepadaku. Falyastajibuli, dengan catatan dia segera merespon panggilanku, wal yu'minu bi, dan dia segera beriman kepadaku, la'allam yarsudun, agar mereka itu mendapatkan hidayah. Jadi ciri yang utama orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dawamu doa wa zikir, ya, berterbiasa untuk selalu berdoa dan berzikir. Ya, jadi Gusti Allah itu kalau ada hambanya yang berdoa, seneng jamaah rahimakumullah. Nek ono hambanya di pagi hari, di sore hari, di malam hari mengangkat kedua tangannya dan berdoa, itu masya Allah, Gusti Allah seneng. Tapi sebaliknya, kalau ada hambanya yang merasa dirinya hebat,
kemudian dalam 1 kali 24 jam enggak pernah berdoa sama sekali, Allah marah, Allah nesu, ya, enggak suka. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Jadi kalau kita ini butuh pada Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ya continue untuk selalu berdoa dan berzikir, ya, berdoa. Ada kisah menarik. Dalam satu sholat berjamaah dengan Rasulullah, ya, Umar bin Khattab itu di shaf yang pertama, di sampingnya ada seorang laki-laki. Setelah sholat, ya, itu laki-laki ini berdiri mau pulang, ya, kalau bahasa kita ini mak pelencing gitu ya, mau pulang. Oleh Umar ditarik tangannya dan mengatakan, ijlis wada'ullaha walahdotan, duduklah kamu, kata beliau, berdoalah kepada Allah walaupun hanya sekedap mawon, sak gopo-gopo ya awakmu cak, lungguh dhisik, berdoa kepada Allah walaupun hanya sebentar saja. Kenapa demikian? Karena ada momen yang tidak boleh kita luput untuk berdoa, itu ba'da sholat. Rasul dawuh, ad-du'a ba'dal maktubat mustajabah. Doa yang dipanjatkan setelah sholat 5 waktu itu mustajabah, itu terkabulkan. Makanya Umar gak mau momen ini terlewatkan oleh seorang laki-laki tadi. Maka ditariklah tangannya, duduk kamu, sak gopo-gopo awakmu, duduklah sebentar untuk berdoa kepada Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, maka ya kalau kita ini berdoa, ya, janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah kabulkan. Dan tentu kita yakin betul, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janji-janjinya. Kalau Allah sudah menyatakan ujibu da'wata da'i da'an, aku jawab doa-doa hambaku kalau dia itu berdoa. Makanya jamaah rahimakumullah, banyak-banyaklah berdoa. Lho Ustaz, kula niki ndonga bolak-balik kok koyoke dereng diijabahi jamaah. Harus yakin diijabahi. Ya, maka kalau kita berdoa harus yakin dengan ijabah itu. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu yakin kalau doa itu akan Allah ijabahi. Muqinuna bil ijabah. Kamu yakin bahwa doa itu akan diijabahi. Ojo ndonga bolak-balik pancet ya Allahumma ya Allah. Ya, jangan. Ndonga harus yakin dengan ijabahnya itu. Dalam satu kesempatan, ya, Rasul maringi pengajian di Masjid Al-Basit, ya. Kok Masjid Al-Basit sih? Masjid Nabawi, ya, di Madinah, ya. Di hadapan para sahabat itu. Rasul dawuh ngeten, ya. Ma min muslimin yad'u Allah taala ala ghairi ismin wala qati'atir rahim. Tidaklah dari seorang muslim itu ketika dia berdoa kepada Allah, asalkan doanya itu tidak mengandung dosa, doanya kebaikan, asalkan doanya itu tidak memutus silaturahim, doanya kebaikan, illa a'tallahu bi ihdamin salasin, kecuali akan Allah berikan atau Allah akan kabulkan dengan 1 dari 3 cara, ya. Jadi doa-doa kita jamaah rahimakumullah itu Allah kabulkan semuanya. Hanya kemudian ada 3 skenario. Kenapa kok ada skenario dari Allah Subhanahu wa taala? Ya karena Allah Maha tahu tentang kondisi kita masing-masing. Ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu tentang diri kita. Makanya kemudian apa yang kita minta Allah kabulkan, ya. Kemudian skenario-nya ada 3 cara. Apa saja itu? Yang pertama, imma ayu ajilallahu da'watahu fid dunya. Bisa jadi doa-doa kita itu Allah segera kabulkan di dunia ini. Okay? Allah segera kabulkan di dunia ini. Dan itu banyak kita alami jamaah rahimakumullah. Kadang kita nggak merasakan. Kita berdoa ternyata besok lusa
sepekan kemudian Allah kabulkan itu. Ya. Ngoten nggih. Nah, kita rasakan itu. Ya. Contohnya Bu Nawir ngene iki sering tanggal 28 ngoten niku ndonga. Ya Allah, mugi-mugi Mas niki ndang mlebu ten ATM ya. Tanggal setunggal pun mlebet artone. Nggih. Nggih. Ngoten nggih. Ya, apa jenenge? Gajian Pak padha ae. Ya. Mohon. Ada doa-doa kita itu yang Allah kabulkan di dunia. Dan ini kita rasakan banyak yang kita alami. Atau yang kedua jawab rahimakumullah. Wa imma ayudakhirallahu fil akhirah. Ini yang baik sebenarnya. Hanya kita gak menyadarinya. Bisa jadi doa-doa kita itu Allah simpan. Ya, kemudian akan Allah berikan kelak di akhirat. Untuk apa? Untuk menambah beratnya timbangan kebaikan kita. Makanya kadang kita berdoa minta misalkan ya, berhusnudzonlah, berbaik sangka. Oh, berarti akan Allah simpan di akhirat. Kenapa demikian? Allah berpikir, ya Allah melihat kalau orang ini dikasih hari ini nggak akan baik. Nggak akan baik. Maka kemudian Allah simpan di akhirat kelak. Ini baik jemaah rahimakumullah. Atau yang ketiga, imma ayun sinawlahu anisu. Bisa jadi Allah akan mengganti materi doa kita dengan hal yang lain. Apa itu? Allah jauhkan kita dari berbagai macam kemudorotan, kejelekan, musibah dan sebagainya, hingga kita selamat. Ngoten nggih. Nah, sekarang kita coba kita lihat masing-masing. Kita ini yang sudah umur sekian tahun, ya, alhamdulillah masih tahes. Apa tahes niku? Masih sehat, sakit dugi ngaos dari tempat tinggal ke sini. Teman-teman kita seusia kita sudah berapa yang sudah meninggal dunia? Sudah ada berapa yang stroke? Sudah ada berapa yang kakinya nggak bisa jalan karena asam urat kolesterol? Ya, nggih. Ngoten jamaah. Sudah berapa orang yang pelo dan sebagainya? Kita masih sehat, alhamdulillah. Allah berikan kesempatan untuk banyak beramal soleh. Nah, ini bentuk dari pengkabulan doa-doa kita. Ya, subhanallah. Beberapa waktu yang lalu, ya, saya 2 kali mengalami. Saya ini kan kalau Rabu itu kan, Rabu pagi pada subuh kan ngisi di Masjid An-Nur Empunala. 3 pekan yang lalu, ya, saya asik sedang nonton sepak bola. Ya. Jam setengah 4 gitu. Kan subuhnya kan jam 3.40. Ya. Akhirnya saya berangkat dari rumah itu ngebut, dari rumah kerja ngebut, ya, ngebut bawa wanter, ya, sampai sebelum embong toko itu kok dilalah lampu jalannya mati. Ya. Ternyata ada orang tua pakai sepeda ontel menengah. Itu kalau saya ini minggir 3 senti bisa bres itu. Udah bres itu udah. Alhamdulillah selamatkan. Masya Allah. Ya. Nah, itu yang kedua. Hari Selasa di mana? Saya pulang ngaji dari Musul Al-Irsyad Mojosari. Ya. Itu ada mobil Avanza. Jalannya agak menengah. Disalip gak gelem disalip, tapi gak gelem banter. Nanggung. Mau nyalip kiri ya nanggung, nyalip kanan kan nggak boleh. Kita kan nggak boleh nyalip kanan. Kalau nyalip kan harus kiri. Akhirnya bismillah saya nyalip kanan. Ternyata di kanan itu depan itu ada mobil banter. Masalah saya udah kepepet 2 mobil ini. Masalah dadaku dak dek. Ya Allah, diselamatkan lagi. Makanya jemaah rahimakumullah, ada satu doa ya yang tidak boleh kita tinggalkan dalam setiap aktivitas bepergian kita. Ya, doanya adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa sangat ajaib. Ya, doa yang sangat ajaib dari Rasulullah. Jangan pernah tinggalkan kita doa ini setiap kita sedang safar. Karena ada 2 dampak utama yang kita akan alami.
Ya, ketika kita berdoa seperti ini, malaikat itu langsung menjawab doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku bertawakal atas Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat langsung menjawabnya dengan jawaban ya, faqad hudita. Jangan khawatir, kamu telah diberikan petunjuk. Faqad ukita. Jangan khawatir, kamu dijaga kamu. Faqad kufita, jangan khawatir, kamu dicukupi, kata malaikat. Kemudian wa tatanahal sayatin, dan kamu dijauhi oleh setan. Nah, ini ya. Nah, sehingga dampak yang pertama kalau kita berdoa ini, Allah akan selamatkan kita. Insya Allah sampai ke tujuan selamat. Atau yang kedua, misalkan kita sedang safar naik bis sumber selamat, ya sumber selamat ngarep dewe pisan, ya wis kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, dilala sumber selamat balapan ambek mira, ya kan mung sebuyutan niku kan balapan ngoten niku, kemudian bres nobruk kita qadratullah meninggal dunia, husnul khotimah jamaah. Kenapa demikian? Karena tawakal ala Allah, kita telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal itu akan Allah masukkan dia ke surga. Maka kalau kita safar bepergian jauh dekat, ya, jangan lupakan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini bentuk kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dawamud doa wa zikir, ya, terbiasa dengan berdoa dan berzikir. Maka jamaah rahimakumullah, ayo kalau kita berdoa, ya, berdoalah dengan yang terbaik, dengan penuh keyakinan, angkat kedua tangan kita, ya. Kemudian kalau berdoa seperti ini, kata Rasulullah, ud'ullaha bi akfafikum wala bi butuni zuhurikum. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan telapak tangan kamu ini. Jangan punggung tangan kamu, enggak boleh seperti ini. Ya. Loh, ada orang doa seperti ini, ada jamaah. Ada, jangan ditawain. Makanya Rasul mengatakan wala bi butuni zuhurikum, jangan dengan punggung tangan kamu, ya. Jadi kan ada orang doa seperti ini. Ada, saya pernah menemukan itu. Makanya kalau berdoa seperti ini. Dan kemudian kalau berdoa khatwa mangkibai, sejajar dengan pundak. Nah, aja begini. Allahumma sholli ala, jangan. Tapi dengan pundak. Kemudian yang berikutnya, kalau berdoa itu jamaah rahimakumullah, khudrul qalbi, hatinya harus hadir. Ya. Hatinya harus hadir. Karena ini menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita hanya mengucapkan kata amin, amin, tetap ya kita harus menunjukkan kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Jangan amin, engko ya apa pengajian iki. Amin, iya gak apa-apa. Amin, sik engko ae, amin, gak boleh seperti itu. Ya. Ono ngoten niku? Ono ya. Ngacung. Ada nggih? Teko enggak? Teko enggak? Kan teko. Ya, tenjak rahimahullah. Ini yang pertama, yang bentuk butuhnya adalah banyak berdoa dan berzikir, ya. Nah, lisan ini juga kita berguna untuk banyak berzikir yang terbaik. Nah, yang kedua jamaah rahimahullah, bentuk kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu suratul istijabah. Cepat merespon ketaatan. Ya, makanya di fal yastajibuli, ya. Hendaknya diri cepat untuk memenuhi panggilanku. Artinya cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terutama panggilan sholat. Ya, panggilan sholat. Nanti pulang ngomong ke bojone. Mas, kalau ke masjid, ya, sampai usahakan budal lebih awal. Untuk apa? Supaya dapat shaf yang pertama. Shaf pertama bagi laki-laki ini sangat istimewa. Ini titip kula kagem garwa panjenengan. Budalnya masjid lebih awal karena untuk dapatkan shaf yang pertama. Rasulullah suatu ketika menawi ajenge salat itu Rasul menghadap ke belakang. Kemudian beliau dawuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shafil awal.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada orang-orang yang di saf di pertama. Masya Allah, nggih istimewa. Saf yang kedua ini ngacung, ya Rasulullah, wa ala saf fisani. Bagaimana dengan orang yang saf yang kedua? Ya. Rasul dawuh lagi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat, berdoa kepada orang-orang yang ada di saf yang pertama. Yang saf kedua ngajeng mana? Ya Rasulullah, wa ala safisani. Pripun yang saf yang kedua ini? Baru kemudian Rasul menjawab, wa ala safisani, dan juga saf yang kedua. Artinya yang utama adalah saf yang pertama. Ya, makanya para ulama fikih itu sepakat dalam kaidahnya itu, al-isaru fil ibadah haram. Ngutamakno orang lain dalam masalah ibadah hukumnya haram. Nek masalah ibadah wajib berfastabiqul khairat, berlomba-lomba. Enggak boleh monggo Pak jenengan sing ngarep boten buri, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Monggo Bu jenengan sedekah kula mengke mawon, enggak boleh. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Tetapi kalau masalah duniawi, matlubun diperintahkan, al-ithar fid dunya ay fil muamalah matlubun. Ngutamaan orang dalam masalah duniawi, masalah muamalah itu diperintahkan. Misalnya ono nasi kotak tinggal papat, wonge 5. Nah, monggo pun jenengan mawon kula mboten. Nah niku diutamakan. Jangan kari ya wis, ka oleh bagian yo kita kapok saya teko kari. Nah. Ya ngoten nggih. Tapi monggo jenengan monumen kula mangke mawon. Nah itu mau diutamakan. Nah terus ya suratul istijabah, cepat merespon dalam kebaikan-kebaikan. Nah ngoten jawab ini bentuk butuhnya kita kepada Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal yu'minu bi, beriman kepada Subhanahu wa taala, menjaga tauhidnya, ya, menjaga imannya. Jangan sampai lepas. Iman ini mahal jamaah rahimakumullah, ya, dan tidak bisa menjamin orang itu nek wong tuane mukmin, anake mukmin, tidak menjamin. Tapi kalau ada orang yang hari ini beriman, itu bentuk cinta Allah kepada hambanya. Ya. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasul bersabda, innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbuhu wa man la yuhibbu. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapapun. Kepada orang kafir Allah berikan dunia. Kepada orang mukmin Allah berikan dunia. Sama-sama dapat dunia. Podo kesempatannya. Orang yang Allah cintai Allah berikan dunia. Orang yang Allah benci pun Allah berikan dunia. Wong sing sregep salat Allah berikan dunia, sing gak salat blas juga Allah berikan dunia. Semuanya dapat dunia ini jamaah Allah. Sama kesempatannya. Walakinallaha, kata Rasul, tetapi Allah la yu'til imana illa man yuhibbu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan keimanan ini kecuali kepada orang yang Allah cintai. Terus jamaah, kalau hari ini dalam hati kita ini masih ada iman wal Islam, bersyukurlah hari ini dengan dicintai Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu istimewa jamaah. Allah sangat memuliakan orang yang beriman. Maka iman kita jaga. Jangan sampai ya iman ini lepas dalam akidah kita. Ya, di kampung saya Balongsari itu ada keluarga yang memang ekonominya sedang diuji. Akhirnya kemudian didatangi gereja besar yang ada di pasar itu Pak, nah, suruh absen, setiap minggu absen, nanti pulang dapat sembako, absen pulang dapat sembako. Akhirnya dari awalnya absen dikira absen gampang, akhirnya kemudian suruh nyanyi, ya ikut pengajiannya, ya ikut ibadah. Akhirnya kemudian dia murtad. Maka Rasul mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran itu mengarah kepada kekufuran. Ya. Dia beranak pinak,
anaknya 3, perempuan 2, laki-laki 1, semuanya Kristen. Suatu ketika anak yang baru itu mau menikah, kebetulan dapat orang gedek, ya, Muslim, konsultasi ke saya, "Bah, pripun nikah ini?" Gak boleh. Nikah beda agama gak boleh. Dalam KUA kan gak boleh nikah beda agama. Kalau di catatan sipil boleh. Terus gimana, Pak? Sampai kudu mlebu Islam. Sehingga kemudian bisa nikah di KUA. Akhirnya yang perempuan masuk Islam. Akhirnya kemudian menikahlah mereka. Nah, muslimah. Adiknya yang perempuan juga ikut jadi muslimah. Tinggal kakaknya yang laki-laki ini nggak mau masuk Islam, tetap dia dalam kondisi Kristen. Suatu ketika ibunya meninggal dunia. Nah, tiba-tiba saya dikasih undangan. "Bah, mangke nggih, apa Mas? Tahlilan." "Sopo? Ibu sopo?" "Maroto." Gak oleh. Wong Kristen kok ditahlili gak oleh. Lho kita, Pak? Iya gak boleh. Jadi ibu Kristen mau ditahlili. Ya, nggak boleh, Mas. Lho ngoten, Bang. Iya, akidah udah lain. Lah iya napa bae kadung nggih jajan ya. Untung ambek saya itu nganut. Ya wis jajan iki kena wong-wong ae. Wis gak usah tahlilan. Nggak boleh, Mas ya. Akhirnya nggak boleh tahlilan. Ya, Pak RT moro ke saya. "Napa, Pak?" "Pak RT gak oleh ngoten iki." "Oh nggih pun." Nah, kemarin itu familinya di luar daerah itu meninggal dunia. Ya, Kristen juga. Akhirnya dibawa ke Balungsari, ya, dimakamkan di makam Balungsari. Ya. Itu orang-orang kan nyambangi karena sesama orang kampung, pengorbannya menyambangi. Nah, malamnya itu jam rahimakumullah itu saya awasi. Ya, banyak datang. Ternyata yang datang itu haleluya, tahlilan haleluya, ya. Kan ya. Orang kamu nggak ada. Tak tegur Masnya, "Mas, ngapunten ya, tak kasih satu kesempatan mawon nggih. Besok nggak perlu gini lagi. Ini kampungnya wong Islam ya, menghormatilah." "Nggih, Bah." Ya alhamdulillah. Jadi hanya satu malam haleluyaan ya, setelah itu nggak ada. Nah, ini iman jamaah. Gusti Allah itu sangat mengutamakan orang beriman. Kalau orang beriman, sehebat apapun dosa yang dia lakukan, tetapi tetap menjaga keimanannya, Allah akan ampuni. Allah akan ampuni dan dia masuk surga. Meskipun sebelumnya dia akan masuk neraka lebih dahulu, tapi Allah akan ampuni. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Seandainya engkau itu datang kepadaku dengan membawa dosa seluas bumi. Ada gak orang yang punya dosa seluas bumi? Ada gak? Ya gak ada lah ya. Bumi ini sangat luas. Masa ana wong punya dosa seluas bumi. Makanya Allah memakai lafaz lau. Seandainya ada hambaku yang datang kepadaku membawa dosa seluas bumi. Umpamanya itu ada kata Allah. Dengan catatan summa ataitani la tusrik bi syai'an. Kemudian engkau tidak menjaga imanmu, tidak jatuh kepada kesyirikan. Kamu datang kepadaku tidak dengan kesyirikan. Meskipun kamu berbuat dosa, tapi imanmu tetap kokoh, tidak jatuh pada kesyirikan. Maka apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Pasti aku akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan juga seluas bumi. Oh, subhanallah lagi. Jadi catatannya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman ini kita jaga jam 50. Ini adalah password kita untuk masuk surga. Sebaliknya, kalau ada orang yang taatnya luar biasa, ibadahnya mantap, ya, tetapi kalau di penghujung akhir hayatnya itu jatuh pada kesyirikan dan dia nggak bertobat, semua ibadah-ibadahnya itu amblas kabeh, hilang semuanya, dan Allah tidak akan mengampuni dia karena sudah jatuh pada kesyirikan, imannya sudah gugur sudah. Ngoten. La in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asrakta, kalau engkau itu tetap
syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak segera bertobat, dan kamu mati dalam keadaan kesyirikan, la yahbatonna amaluka. Pakai lam dan nun takkid. Ya, maka betul-betul dan betul-betul pasti Allah akan menghapuskan semua amal-amal kamu. Semua amal selainnya hapus, hilang semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang rugi kelak di akhirat. Ya, ngoten. Maka kita jaga iman kita. Enggak sembarangan jamaah rahimakumullah. Saya itu punya teman. Ya. Itu ya orang salah satu anggota BNSR ya. Saya jalan-jalan ke Surabaya, tiba-tiba dihampir di patung Togog. Ada di Surabaya ada patung Togog itu. Di daerah mana itu? Langsung nyembah-nyembah. Ya apa kamu Cak? Gus, wasilah boleh rezeki. Wah, nyembah-nyembah patung Togog. Ya, Masya Allah gitu. Jadi iman wajib kita jaga. Jangan sampai lepas. Yang terakhir jemaah rahimakumullah, cirinya orang yang butuh kepada Subhanahu wa taala yaitu banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Ya. Kadang kita ini berat dalam bersyukur karena melihat kuantitasnya, jumlahnya. Ya. Dapat banyak bersyukur, dapat titik baru, eyalah. Ya. Ngoten nggih. Nah, ini tidak boleh kita seperti itu. Akeh titik tetap berkualitas. Kita bersyukur oleh Subhanahu wa taala. Pun saya tidak akan banyak mengajari hal ini, tapi yang jelas dawuh Gusti Allah, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu itu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku itu. Tapi ingat, kalau kamu itu kufur, maka Allah sangat keras azabnya. Rasulullah itu jawab rahimahullah dalam posisi apapun tidak pernah mencacat atau mencaci maki atau berkeluh kesah. Suatu ketika Rasulullah disodorkan makanan oleh Aisyah, ya. Enak gak enak Rasul dahar itu, sehingga Aisyah berkomentar, maaf Rasulullah to'aman qattun fi hayati. Rasulullah tidak pernah nyacat makanan, ya, dalam kehidupan beliau, nggak pernah nyata sama sekali. Ya, kasinan apa? Kak, ngoten. Nah, ngoten nggih. Ngoten nggih. Ya apa Pak? Enak. Oh enak, alhamdulillah enak. Ngoten ya. Jadi mamane jenengan dikasih blonjo. Pripun Bu? Wis cukup Pak, alhamdulillah matur suwun. Nah, nek dengan tambahin nggih, alhamdulillah insyaallah nek dengan tambahi ya nikmati bertambah lagi. Nek sakmene iki ya tempe, Pak. Nek sampeyan tambahi isuk nang daging ya. Ya intinya ayo kita banyak bersyukur karena nikmat Allah itu sangat luar biasa. Ini 4 ciri utama orang yang butuh kepada Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? Dawamud doa wa zikir. Ya, terbiasa terus untuk berdoa dan berzikir. Yang kedua, suratul istijabah. Cepat merespon ketaatan-ketaatan. Ada panggilan ketaatan, cepat merespon. Keangkung, ya. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Apa yang ketiga? Menjaga iman, ya. Jangan sampai jatuh pada kesyirikan. Ini penting. Nanti akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Yang keempat yaitu apa? Banyak bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Baik, jemaah rahimakumullah, demikian. Ada waktu kira-kira 10 menit Mbak Menawi ada yang mau tanya, monggo kami persilakan, ya. Cekap nggih. Ya. Apa tadi doa yang kita biasakan pada salat subuh? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Diamalkan nggih? Ya, nggih. Satu kali cukup. Ya, satu kali cukup, ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mosok kalah ambek jamaah kula yang ada di Japan itu, ya kan
setiap akad kan ngisi di Japan. Ini masjid NU ya. Juga ketika saya berikan seperti itu, setiap zikirnya itu mesti ada raditu billahi robba wa bil islami dinan wa rasulullah, itu ya. Nah, baik jamaah rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan dados ilmu yang bermanfaat dan insyaallah menjadikan kita ini mendapat kebaikan fid dunya wal akhirah. Mari kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subul salami ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.